Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah video yang viral di media sosial, yaitu di konten TikTok, di mana seorang pelajar SMA membuat sebuah konten di TikTok tentang Palestina dan Israel, di mana anak ini memang lebih ke nampaknya membela salah satu sisi. Sebenarnya KPAI tidak membicarakan isi konten, namun KPAI lebih concern kepada dampak dari pembuatan konten TikTok ini, karena yang bersangkutan, peserta didik ini, dikeluarkan dari sekolah akibat konten TikTok yang dia buat. Padahal dia masih kelas 2, dia sudah kelas 12, sudah ujian sekolah, bahkan sudah tinggal menunggu kelulusan. Namun ternyata dia dikeluarkan dari sekolah. Tentu ini akan berdampak cukup kuat terhadap dirinya, karena ketika dia dikeluarkan, berarti dia harus mencari sekolah lain. Kalau dia mencari sekolah lain, apakah ada sekolah yang menerima? Karena kondisinya kan viral dan dia dikeluarkan seolah-olah tidak dengan hormat. Nah, kemungkinan besar dia sulit mendapatkan sekolah lain. Padahal ketika dia diberhentikan atau dikeluarkan dari sekolah saat ini, yang harusnya tinggal selangkah lagi dia dinyatakan lulus SMA dan melanjutkan perguruan tinggi, berarti dia akan harus mengulang. Mungkin kalau mengulang masih lumayan, tapi ketika tidak ada satupun sekolah yang menerima di wilayah itu, lalu bagaimana masa depan si pelajar ini? Nah, KPAI lebih konsen ke sini karena ini soal hak asasi manusia. Ini soal hak yang diatur dalam Konstitusi Republik Indonesia di pasal 31, bahwa hak atas pendidikan dan pengajaran adalah hak setiap warga negara, dan itu harus dipenuhi oleh negara. Nah, terkait kasus ini, maka KPAI memberikan pernyataan pertama. Sanksi yang diberikan sekolah tidak mendidik. Terlebih sanksi ini diberikan tidak murni oleh sekolah, tapi dalam sebuah forum rapat yang bahkan dihadiri oleh banyak orang luar, mulai dari unsur Polri, unsur TNI, unsur pemuka agama. Padahal memberikan sanksi kepada peserta didik ya harus dilakukan dewan guru, harus dilakukan sekolah, bukan dilakukan oleh pihak lain yang tidak memahami makna sebuah lembaga pendidikan. Anak ini sudah meminta maaf. Dia mengakui perbuatannya salah, dia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi. Lalu, kenapa dia masih harus dikeluarkan? Kenapa kita sebagai sebuah lembaga pendidikan di sekolah itu tidak memberi kesempatan kepadanya memperbaiki diri? Yang harusnya dilakukan adalah mengkonseling anak ini agar dia belajar dari kesalahannya dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Karena kesalahannya juga tidak berdiri sendiri. Kemungkinan besar kesalahan itu ada faktor lingkungan. Misalnya pengawasan orang tua yang lemah terhadap penggunaan media sosial. Apalagi ini masa pandemi dan semua anak belajar dari rumah. Lalu yang kemungkinan lagi adalah anak ini bisa jadi korban dari kesimpangsiuran berita di media online maupun di media sosial, sementara kemampuan analisisnya masih lemah. Akhirnya dia membuat konten yang berpihak pada salah satu di antara dua negara itu, yang kemudian dianggap mencemarkan nama baik, karena konten itu menurut banyak pihak tentu disertai dengan kata-kata kasar sehingga dianggap tidak pantas. Namun tadi dia sudah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi, bahkan menyesali perbuatannya. Lalu kenapa begitu berat hukumannya sampai dia harus dikeluarkan dari sekolah? Tentu KPAI melihat lebih kepada sudut pandang peraturan perundangan yang menjamin hak-hak setiap warga negara, terutama untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Yang kedua, KPAI sebenarnya sudah berkoordinasi antara lain dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memastikan usia
dari peserta didik ini. Usianya awalnya simpang siur antara 17, 19, dan ternyata dari hasil komunikasi, koordinasi tadi memang usianya 19 tahun. Karena 19 tahun KPI tidak punya kewenangan. KPI hanya bisa menangani kasus di antara usia 0 sampai dengan 18 tahun. Bahkan 18 tahun lebih sehari saja sudah bukan anak. Lalu bagaimana dengan nasib anak ini? Ya memang harus dengan Komnas Perempuan sebagai lembaga yang memang menangani ya kasus-kasus ya terhadap perempuan tadi. Namun KPAI lebih melihat pada status si peserta didik ini sebagai pelajar, dan tentu kesalahannya tadi tidaklah berdiri sendiri. Banyak faktor yang menyebabkan dia melakukan kesalahan. Masa depannya masih panjang, dan masa depannya itu kita harus memberi kesempatan dia memperbaiki diri. Yang ketiga, insiden ini bisa jadi menjadi presiden buruk ketika kasus seperti ini dibiarkan. Nanti anak-anak lain yang mungkin melakukan perbuatan yang sama, tapi dia masih usia anak, kemungkinan begitu mudah sekolah mengeluarkan. Nanti akan jadi karena ini viral, maka jika terjadi di tempat lain, di sekolah lain, di wilayah lain, mereka akan mengatakan dikeluarkan aja. Toh sebelumnya di Bengkulu juga dikeluarkan dan gak kenapa-napa. Oleh karena itu ini bisa menjadi ancaman bagi anak-anak yang lain yang masih berstatus pelajar tadi. Maka bagi kami KPAI ini perlu menjadi konsen ditindaklanjuti. Keputusan ini harusnya diralat. Anak ini seharusnya tidak dikeluarkan, apalagi dia sudah tinggal menunggu pengumuman. Sanksi di lembaga pendidikan harusnya mendidik, bukan seperti ini, tapi memberi kesempatan si anak belajar dari kesalahan dan memperbaiki kesalahannya. Oleh karena itu, KPAI akan mendorong berbagai pihak termasuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, meskipun kewenangan berada di daerah, namun Kemdikbud juga harus melindungi anak-anak yang lain. Kemdikbud juga harus melakukan pengawasan dan pembinaan kepada daerah dan sekolah-sekolah. Oleh karena itu, perlu duduk bersama, rapat koordinasi antara pihak sekolah, Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu, Kemdikbud, KPAI, dan Komnas Perempuan. Mungkin kita bisa mencari, ya kita berharap, mencari jalan keluar terbaik. Pertemuan bisa dilakukan secara daring, untuk kepentingan tentu bagi peserta didik ini melanjutkan masa depannya. Dan yang keempat, KPAI mendorong agar para orang tua di masa pandemi COVID-19 ini, di saat PJJ sedang diberlakukan, juga PTM yang direncanakan Juli tetap digabung atau dicampurkan antara PJJ dengan PTM. Artinya PJJ masih akan berlangsung, dan penggunaan media sosial sulit sekali dielakkan ketika PJJ dengan menggunakan daring ini dilakukan. Oleh karena itu, kepada para orang tua, ayah bunda di seluruh Indonesia, mari edukasi anak-anak, dampingi anak-anak menggunakan gadgetnya dan menggunakan media sosialnya agar tidak ada masalah di kemudian hari, dan agar anak-anak ini tidak tersandung masalah sebagaimana yang dialami oleh seorang pelajar di Provinsi Bengkulu. Menggunakan media sosial haruslah bijak. Literasi digital harus dikenalkan kepada anak-anak. Semoga kita semua bisa melindungi anak-anak dan selalu berpikir dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Demikian ulasan video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.